Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mengapa tanda wibawa pada wanita dikaitkan dengan para malaikat ya Pak? Sesuai 1 Korintus 11 ayat 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Nah, kalau kita membaca konteksnya, tanda wibawa ini kelihatan berkaitan dengan rambut wanita atau kepala wanita yang harus ditutupi dengan tudung ya. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-5 itu ya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, maksudnya menghina suaminya, sebab dia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ayat 6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Ayat 7, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Dia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah, ayat 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya karena para malaikat. Nah, apa maksudnya tanda wibawa itu? Ya, mereka pakai tudung. Ini terkait dengan budaya. Karena kita tahu juga bahwa dalam budaya Yahudi itu orang perempuan itu tidak boleh keluar tanpa menggunakan tudung di kepalanya. Karena dia kan bersuami. Pada zaman itu hanya perempuan yang tidak baik, seperti pelacur-pelacur lah yang melepaskan rambutnya di muka umum. Tapi perempuan-perempuan terhormat itu selalu menutupi kepalanya itu dengan tudung. Nah, suami atau laki-laki itu kan kepala dari perempuan, kepala dari istri. Kalau seorang perempuan yang bepergian keluar tidak memakai tudung, tidak menutup kepalanya, itu dianggap sebagai perempuan tidak baik-baik atau misalnya pelacur. Bukankah kalau istri saya pergi keluar rumah tanpa menutup kepalanya, maka orang akan menganggap dia sebagai pelacur dan itu menghina saya sebagai suaminya? Karena itulah maka perempuan yang baik-baik itu yang menghormati kepalanya, maksudnya menghormati suaminya, dia harus menutup kepalanya. Jadi kepala ini ada yang maksudnya kepalanya suami atau kepala fisik ini ya. Dia harus pakai tudung. Nah, ini terkait dengan budaya. Kita juga punya budaya berbeda dan kita tidak boleh berdasarkan ayat itu lalu mewajibkan semua perempuan Kristen harus menutup kepala pakai tudung. Tidak. Ya, ini budaya di sana. Nah, lalu dikatakan bahwa seorang perempuan harus memakai tanda wibawa ya, yaitu tudung itu. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Pertanyaan saudara, mengapa itu dihubungkan dengan para malaikat? Jadi gini loh ya, dengan memakai tudung seorang perempuan menghormati suaminya. Nah, itu dilakukan, itu harus dipakai oleh karena para malaikat. Apa hubungannya dengan para malaikat? Nah, di sini ada dua kemungkinan. Karena kata malaikat sendiri itu dari bahasa Ibrani malak atau bahasa Yunani angelos. Itu artinya utusan. Jadi malaikat itu arti dasarnya begitu. Karena itu misalnya saya mengutus saudara. Saudara adalah utusan saya mengutus saudara ke Jakarta. Namanya saudara itu malaikat, karena saudara adalah utusan.
angelos, malak. Makanya kita baca dalam kitab Ayub, sementara itu datanglah seorang pesuruh, itu datanglah seorang malak, itu malaikat. Makanya juga pemimpin-pemimpin gereja yang diutus Tuhan untuk memimpin misalnya di 7 jemaat di Asia Kecil di Wahyu 2 ayat 3, itu disebut malaikat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Itu bukan berarti ada malaikat yang ada sayap-sayap terbang, itu bukan. Itu maksudnya adalah utusan Injil di sana, para pelayan hamba Tuhan di sana. Jadi macam saya ini dipakai Tuhan untuk melayani di GKIN Revival. Maka saya ini adalah malaikat jemaat Revival. Jadi itu malaikat punya pengertian pertama begitu ya. Kedua, malaikat itu juga bisa mengacu kepada makhluk rohani ciptaan Tuhan yang bersifat roh yang bertugas untuk melayani Tuhan. Itu yang malaikat-malaikat seperti gambaran di Alkitab, Mikael, Gabriel, ya, yang punya sayap itu serafim. Seperti di dalam Yesaya pasal 6. Nah, karena itulah maka ayat ini dikatakan bahwa sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Ada dua kemungkinan penafsiran. Kalau kita mengambil malaikat itu mengacu kepada para pemimpin-pemimpin gereja yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, maka maksud dari ayat itu adalah bahwa seorang perempuan harus memakai tudung ya sebagai penghormatan kepada suaminya. Tapi itu juga disaksikan oleh para pemimpin gereja, para hamba Tuhan yang melayani di sana. Jadi minimal dari sini, selain menghormati para suaminya, mereka juga menghormati para pemimpin gereja. Karena itulah, maka jangan sembarangan melawan budaya, keluar tidak pakai tudung, dan itu mempermalukan bukan hanya suami, tapi juga utusan-utusan malaikat-malaikat yang memberitakan Injil di sana. Nah, atau yang kedua adalah ini mengacu kepada malaikat makhluk roh. Nah, dipercaya juga bahwa malaikat-malaikat itu walaupun tidak terlihat tapi dia ada di antara manusia dan dia menjadi semacam saksi-saksi dari tindakan-tindakan manusia. Jadi, dengan kata lain, perempuan itu harus memakai tudung sebagai penghormatan kepada suami karena tanpa mereka ketahui itu ada malaikat-malaikat Tuhan yang senantiasa menjadi saksi dari kehidupan mereka atau tingkah laku mereka atau perbuatan mereka sehari-hari. Nah, mana tafsiran yang benar ya atau mana yang dipegang itu juga pro kontra. Tapi saya lebih condong kepada penafsiran yang pertama bahwa malaikat di situ mengacu bukan kepada makhluk roh yang bersayap itu, tapi kepada utusan-utusan Injil, utusan-utusan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Dalam hal ini konteks Korintus mengacu kepada para hamba Tuhan yang melayani di sana. Amazing Holy Land, sebuah perjalanan rohani ke 3 negara, Israel, Yordania, dan Mesir. Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman. Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabiah yang langsung akan dibimbing oleh Pendeta Ezra Alfred Soru dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari, 18 hingga 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812 9800 5654. Sekali lagi 0812 9800 5654. Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru, tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda pasti bertambah dalam 13 hari bersama pembimbing rohani Pendeta Ezra Alfred Soru dalam Amazing Holy Land. Saat ini saya ada di lokasi aquaduk namanya. Nah, aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tuhan Yesus memberkati.